Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan model data dan desain database. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pembuatan model data dan desain database, yaitu salah satu materi dari Sistem Informasi Akuntansi di D3 Akuntansi semester 3 ini. Kita akan menjelaskan secara ringkas dan detail. Sebelum menginjak ke pembahasan, perkenalkan, saya Arifan Nugroho Putra dari Prodi D3 Akuntansi. Saya Ryan Sula Muhammad dari D3 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama. Ini pembahasan pertama nanti saya jelaskan, yaitu model data ya. Langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang model data. Di sini model data yaitu dapat dikatakan sebagai kumpulan perangkat yang merupakan suatu konseptual untuk menggambarkan dan menjelaskan data, hubungan data, sematik data, dan batasan data yang tersimpan dalam basis data, dan bagaimana hubungan antar data untuk digunakan para pemakai secara logika yang terintegrasi dalam suatu organisasi, yaitu OBDM, yaitu objek basis data model, yaitu berbasis objek. Di sini jenis model data berbasis objek merupakan himpunan data dari prosedur atas realisasi yang menjelaskan hubungan logika antara data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Pada jenis model ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu anti-realism model, kemudian semantic model, dan binary model. Kemudian yang kedua yaitu RBDM, yaitu record basis data model, yaitu berbasis record. Pada jenis model data berbasis record yaitu penghimpunan data dan prosedur atau realis yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis dan data model yang didasarkan pada record. Pada jenis ini, model data ini terdapat beberapa bagian, yaitu hierarchy model, network model, dan relation model. Kemudian yang ketiga yaitu PBDB, yaitu physical basis data model berbasis fisik. Pada jenis model data berbasis fisik digunakan untuk menggunakan data di tingkat internal dan menjelaskan kepada pemakai bagaimana data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Pada model ini terdapat berbagai bagian, antara lain yaitu unifying model dan frame memory. Oke, tadi pembahasan tentang model data kita sudah selesai ya. Ada 3 tahap, yaitu tadi OBDM sama RBDM sama PBDM ya. Kemudian kita langsung ke bab yang selanjutnya, yaitu B, model data real, yaitu model data yang digunakan untuk mendesain database secara konseptual dengan cara mengidentifikasi entitas apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam database, menentukan bagaimana membuat struktur antara entitas dalam database tersebut. Oke, kemudian di model data REA itu tadi ada jenis-jenis entitas ya. Jenis entitasnya yang pertama R, yaitu recorders, yaitu sumber daya, adalah hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Kemudian yang kedua E, yaitu event atau kegiatan, adalah berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan dan informasinya ini dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Ketiga A, agen atau pelaku, adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ini didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, dari dua bab tadi kita sudah tahu ya cara pembuatan model data dan pengertian dari model data itu sendiri. Sekian dari saya tadi tentang model data dan model data real. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arifan, tentang desain database. Oke, selanjutnya kita menuju ke bab yang C, yaitu proses desain database. Proses desain database itu ada bagiannya sendiri, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua analisis persyaratan, yang ketiga desain, yang keempat pengkodean, yang kelima implementasi, dan yang keenam operasional dan pemeliharaan. Untuk tahap yang pertama,
Tahap pertama terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. Dan untuk tahap yang kedua, mencakup identitas kebutuhan informasi para pemakai, menetapkan lingkup sistem baru yang diajukan serta mengajukan informasi yang berkaitan dengan perkiraan dan pemakaian volume transaksi. Untuk yang ketiga, mencakup pengembangan berbagai skema berbeda untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Untuk tahap yang keempat, mencakup penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut. Untuk tahap yang kelima, implementasi mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan mentransfer data dan sistem sebelumnya ke database SIE yang baru. Untuk tahap yang keenam atau tahap terakhir berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan skema yang baru. Tahap ini mencakup pengawasan yang hati-hati atas kinerja sistem baru dan keputusan pemakai. Presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang mohon maaf. Semoga presentasi dari kami ini membuahkan hasil Yang baik untuk kalian, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.